Ya, hari ini adalah hari penentuan dan bisa dibilang ini adalah yang paling menentukan nasib dari emas. Apakah kali ini kita akan mendapatkan rebound ditambah lagi dengan kenaikan, artinya kembali ke jalur kenaikan, atau emas hanya rebound sementara kemudian dia untuk kembali turun. Dan itu semua akan sangat bergantung pada pidato Powell. Bukan suku bunga, tapi pidato Powell. So, Anda harus berhati-hati, terutama di jam 1.30, karena itu adalah saatnya press conference dan juga pernyataan dari pidato Powell. Oke, ini dia ulasannya. Kalau kita perhatikan dari US dollar atau indeks DXY, praktis di sini kita melihatnya adalah dia tetap bertahan di atas trendline ya. Jadi kalau kita perhatikan pasca dia tembus trendline, memang sempat terjadi penurunan kembali, tapi kemudian dia balik lagi di atas trendline dan sampai saat ini walaupun 3 atau 4 hari berturut-turut dia tetap bertahan dengan negatif candle atau bearish candle, tapi Anda bisa perhatikan candlenya cenderung tipis dan kita artikan sebagai doji gitu ya, tapi semakin hari semakin rendah. Nah, hanya saja masalahnya adalah walaupun dia semakin rendah sekalipun, kenyataannya adalah bahwa penurunan ataupun ya pergerakan itu relatif masih tetap bertahan di antara atau di atas areal resisten dari trend channel. Jadi kalau kita lihat dan perhatikan dari zona ini, secara teori harusnya yang akan terjadi adalah kenaikan. Ya, berarti ada potensi untuk kenaikan tersebut mencapai level yang tidak diduga-duga. Itu berarti level 100 yang sebelumnya sempat dinantikan tapi tertunda. Nah, tapi juga jangan lupa bahwa kita bisa saja melihat ini sebagai sinyal bearish kalau misalnya kita perhatikan dua topnya walaupun sedikit miring, tapi praktis ini bisa dianggap sebagai double top ya. Itu dengan catatan kalau misalnya kita perhatikan zona ini sebagai double topnya, berarti neckline-nya akan ada di zona ini. Ya, itu adalah zona yang kemarin sempat swing low dan tembus di bawah itu. Kalau misalkan iya, berarti kita tinggal menunggu waktu untuk terjadinya penurunan. Nah, praktis yang kita tunggu atau yang kita butuhkan adalah konfirmasi seperti demikian. Kalau yang terjadi berarti sekitar 70-80% masih sangat memungkinkan untuk terjadi penurunan. Tapi sebaliknya yang harus kita waspadai adalah kalau ternyata posisi ini justru malah mengancam terkait dengan kenaikan. Yang artinya kalau kita anggap bahwa saya hanya mengambil zona yang terakhir saja sebagai zona pergerakannya, maka hampir bisa dipastikan ini kecenderungannya justru malah mengalami breakout resisten dan itu berarti akan cenderung mengalami kenaikan. Dan ya dalam waktu dekat berarti 100.140 itu bisa terjadi sampai kurang lebih sama dengan resisten yang pernah tercipta. Oke, jadi catatannya adalah ini akan sangat bergantung pada pidato Powell. Kira-kira pidato Powell mana yang akan membuat dia mengalami penguatan? Pidato Powell yang bersifat hawkish itu akan mendorong kepada US dollar kembali naik ke level 100 dolar. Tapi kalau pidatonya relatif dovish, maka yang kita harapkan dia akan relatif turun dan kita mungkin akan melihat kembali DXY itu kembali di bawah level 97. Nah, berarti sudah sangat jelas ya, posisinya akan sangat bergantung dan ditentukan dari pidato Powell. Sebaliknya, di posisi US Treasury memang dia juga sempat turun dan kita masih tetap harus memastikan juga kondisinya adalah kemarin sempat spike, tapi seperti yang terlihat di sini, berarti kita asumsikan ini adalah false breakout, kemudian dia tertahan. Kalau kita sesuaikan dengan apa yang terjadi sepanjang 1 bulan terakhir, ya berarti kita masih melihat ini lebih rendah, dan mostly ini lebih rendah. Apa yang akan membuat dia akan mengalami kenaikan? Seperti biasa, kalau misalkan dia hawkish, berarti ada kecenderungan ini akan lanjutkan kenaikan dan tembus resisten sehingga akhirnya kembali ke 4,10%. Sebaliknya, kalau misalkan ternyata Fed cut rate kemudian pernyataan Powell kecenderungannya adalah relatif dovish, maka kita akan punya kesempatan untuk melihat dia kembali turun, tertekan turun, bahkan lebih rendah dari low sebelumnya, dan mencapai area kurang lebih 3,85%. Nah, jadi posisinya kurang lebih ini yang akan menentukan tergantung dari pidato Powell nanti malam. Nah, posisi ini kalau kita perhatikan dari nasib pound sterling terlebih dulu, kita mungkin melihat ini adalah kesempatan dia untuk melanjutkan penurunan karena kemarin sayangnya dia tidak berhasil untuk naik di atas 1.3370. Padahal sebelumnya dia sudah punya kesempatan itu untuk memanfaatkan pelemahan US dollar. Tapi seperti biasa, kondisinya tidak memungkinkan, tidak ada indikasi dari data ekonomi internal, sehingga akhirnya sangat bergantung pada US dollar. US dollar sendiri tadi kita sudah perhatikan pergerakannya relatif tertahan. Oke, ada dua versi di sini, versi H4 dan versi H1. Kita lihat terlebih dulu versi H4. Kalau lihat dari sini jelas kemarin sempat kita melihat ada kenaikan di atas zona ini, tapi kemudian tertahan sehingga akhirnya trendline ataupun trend channel saya ubah dan saya perbarui jadi seperti ini. Jadi dampaknya adalah kalau kita perhatikan inilah tekanan turun dan trend channelnya trend channel turun. Nah, sampai saat ini pun dia bergerak lebih rendah. Ini bisa saja terjadi penurunan tembus di bawah zona trend channel, lalu kemudian dia keluar di garis itu. Nah, kalau ini terjadi teman-teman, jangan buru-buru
kita harus tetap melihat dari sisi lain karena posisinya adalah kita masih tetap membutuhkan trigger ataupun pemicu, dan itu adalah US dollar karena hari ini semua judulnya adalah terkait dengan Powell. Kalau misalkan pasca pidato Powell ternyata dolar kembali melemah, maka kita bisa pastikan level support ini bisa mendorong ataupun mendukung untuk pound sterling kembali rebound. Sehingga itu yang akan saya manfaatkan. Saya akan tunggu dengan sabar sampai areal paling maksimal 1.3140. Tapi kan ini terlalu jauh. Oke, kalau ini terlalu jauh, kita coba cek. Di areal penurunan di grafik 4, jelas setelah dia 1.3240 itu tembus, sekarang berada 1.3220, harusnya kita berani buy di sini. Alasannya sederhana, kalau di grafik daily kita melihat seperti ini, sebetulnya yang saat ini sedang terjadi adalah pengujian atau retest areal MA200. Dan MA200-nya ada berapa? MA200 daily itu ada di kurang lebih di kisaran harga sekarang, yaitu 1.3230-an. Sehingga kalau misalkan kita memanfaatkan ini, mungkin ini agak sedikit berbau spekulasi. Tapi yang jelas, kalau misalkan ini spekulasi, maka asumsi saya adalah pola yang dibentuk di grafik daily tidak jauh dengan pola yang dibentuk H1. Hanya saja yang lebih precise itulah di grafik daily dengan cenderung membentuk pola yang disebut sebagai falling wedge. Kalau betul itu falling wedge kemudian sempat tertahan dan juga tetap beraksi pada MA200, maka kalau begitu kita bisa simpulkan 1.3200, 1.3220 atau bahkan sampai tunggu 1.3140 pun itu bisa saja sebagai kesempatan ataupun peluang untuk lakukan buy. Artinya kita tidak mengincar sell-nya karena diyakini bahwa saat dia cut rate berarti BOE yang masih tetap belum jelas apakah dia akan cut rate atau tidak. Selama Fed-nya sudah pasti, maka kemungkinan dia akan diuntungkan. Pound sterling akan diuntungkan dari pelemahan US dollar. Jadi saya mengincar buy di situ dengan alasan kemungkinan penurunan sudah sentuh atau mendekati support. Nah sebaliknya, kalau ternyata US dollarnya terus-terusan mengalami penguatan setelah pidato Powell, maka hati-hati 1.3140 ini bisa sebagai result akhir atau bahkan lebih rendah lagi. Jadi pentingnya adalah kalau Anda melakukan buy sekarang, Anda punya stop loss terlebih dulu. Kalau Anda tunggu 1.3140, Anda bisa incar buy di situ atau 3160 dengan stop loss di bawah 1.3140. Kalau misalkan ternyata tembus, Anda boleh switch strategi menjadi sell. Kemudian crude oil, hari ini kita tetap lakukan sell. Berhubung di grafik daily-nya seperti Anda lihat, kembali ditutup dengan bearish dan semakin membenarkan apa alibi kita kemarin, yaitu terkait dengan rejection dan juga rejection. Ya, jadi posisinya tetap bertahan di bawah level $62 sehingga akhirnya kita akan melihat kemungkinan dia akan kembali ke level 58 ataupun bahkan $55. Tapi tunggu dulu, posisinya ini masih tetap tidak memungkinkan. Kalau misalkan kita kaitkan dengan Israel Hamas yang kembali memanas, bisa saja ini akan terjadi spike ataupun kenaikan sampai level $66. Tapi itu dengan catatan kalau seandainya peperangan ataupun panasnya geopolitik itu tidak tertahankan dan akhirnya pecah perang. Tapi ini sepertinya tidak akan terjadi. Saya lebih optimis kalau misalkan kenaikan tersebut mungkin bisa terjadi tapi tetap bertahan di bawah 61 atau maksimum di zona 62.50. Artinya kalau misalkan kita lihat di sini, saya asumsikan kurang lebih seperti ini. Tapi kalau misalkan dia rebound sampai 62, saya asumsikan inilah double top sehingga kita bisa sell di zona tersebut. So, Anda bebas untuk memilih apakah sell di area 61.50 atau Anda tunggu sampai ke 62.50. Kalau misalkan lihat dari penurunannya, maka berhasil turunnya kita anggap kalau dia berhasil turun sampai 58 US dollar per barel. Nah, sementara untuk gold, kalau perhatikan dari grafik H1, kemarin kita punya grafik yang mengikuti pola semacam symmetrical triangle. Dan itu terjadi penembusan, kemudian targetnya sudah selesai. Kemarin kita tandai juga areal ini, ya sesuai dengan areal biru ini. Dan kemungkinan ada di 3898 sampai 392 Dan kemarin penurunan sampai terhenti di 388. So, pada dasarnya, triangle sudah selesai. Jadi saya tarik resisten dan support, kurang lebih seperti ini, yang terlihat di garis biru. Nah, ini posisinya adalah sebagai broadening wedge. Nah, biasanya broadening wedge itu akan identik dengan potensi untuk pembalikan arah ke atas. Karena begitu dilihat dari potensi penurunannya yang sebelumnya sempat turun, maka kita akan harapkan ini terjadi secara berjenjang, dia akan mengalami kenaikan dan akhirnya tembus resisten untuk mengubah arah. Jadi artinya pengubahan arah itu baru akan resmi dianggap berubah kalau misalkan dia berhasil tembus neckline ataupun resisten dari pola tersebut. Nah, otomatis perjalanannya masih sangat panjang dan itu berarti butuh penembusan di atas 4060.
Sampai saat ini kita masih punya 3980 dan cukup kuat, sehingga secara bertahap kita perlu kenaikan di atas kurang di 3990 ataupun bahkan kenaikan di atas 4012. Kalau dua level area tersebut berhasil ditembus, maka mostly kita punya kesempatan untuk melihat dia kenaikan lebih lanjut ke 4060 yang kita inginkan. Tapi hati-hati, karena kita masih yakin bahwa semua masih tunggu dengan momentum pidato Powell. Sehingga kenaikan ini kemungkinan dirasa akan relatif terbatas terlebih dulu, walaupun secara keseluruhan dia naik ya. Tapi pada dasarnya kalau kita perhatikan ini, ada ancaman juga kaitannya bisa saja reject terlebih dulu di zona 4010, kemudian dia turun, dan penurunan ini kita harapkan penurunan berikutnya tidak lebih rendah daripada 3946, supaya nantinya dengan sangat mudah dia dorong lagi dan bisa muncul di atas 4040. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah pidato Powell sekuat itu bisa mendorong dia sampai tembus kembali 4100? Saya rasa belum tentu sekarang, bisa saja berjenjang dan kita masih tetap butuh keyakinan dari pidato-pidato selanjutnya. Karena ancaman juga ada, kalau misalkan ternyata dia mengecewakan, apalagi tidak menyinggung terkait dengan QT ataupun dia tekan QT, maka hati-hati, mostly dia bisa terkoreksi kembali. Nah, satu sisi kalau kita perhatikan dari daily chart teman-teman, ini seperti yang kemarin sempat saya bahas, bahwa kita menarik Fibonacci retracement dari level terendah 3314 sampai ke puncak 3 atau 4381. Alhasil yang terjadi penurunan selama 1 minggu terakhir, teman-teman bisa perhatikan itu tertahan di zona sedikit di atas 50% dan beberapa poin di bawah 38,6%. Tapi secara teori teknikal, kalau misalkan ternyata penurunan tersebut masih berada di kisaran areal-areal tersebut, termasuk juga kalau misalkan ada sedikit di atas 61,8%, itu masih dikategorikan koreksi yang normal. Nah, koreksi sehat itu ditunjukkan dari penurunan ataupun koreksi yang terjadi dari kenaikan dari 3314 sampai ke 4381. Berarti kita melihat di sini koreksinya harusnya sudah selesai, apalagi dengan ditunjukkan bahwa candlestick kemarin atau tadi malam itu ditutup dengan hammer. Harapannya kenaikan berikutnya akan muncul dan bisa melewati zona orange tersebut. Tapi kita lihat kemungkinan pidato Powell bisakah dia untuk mendorong di atas tersebut. Karena yang dikhawatirkan nantinya adalah kalau ternyata kenaikan seperti yang sebelumnya di minggu lalu, ternyata dia tertahan di zona merah dan akhirnya kembali turun. Jadi yang kita praktis butuhkan adalah step by step untuk kembali ke jalur utama bullish.